Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan Kabupaten Tanggerang, Banten. Selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kejaksaan Agung RI. Renata, untuk memulai penyelidikan dugaan korupsi penerbitan sertifikat ini, Kejaksaan Agung akan memeriksa siapa saja? Ya, sampai saat ini memang kalau dari surat perintah penyelidikan yang kemarin diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2025 memang belum didetilkan bagaimana kemudian jalannya penyelidikan ini. Namun yang pasti bahwa memang kepada Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin ini diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tanggerang, Banten, yang kita ketahui memang ini sepanjang 30,16 km dan kebanyakan dari sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik ini banyak sekali yang bersumber di Desa Kohot di Kabupaten Tanggerang. Memang untuk surat penyelidikan ini sudah diterbitkan sejak 21 Januari lalu. Ini yang berarti sudah dimulai penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran atau tidak terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah perairan Tanggerang, Banten untuk periode 2023-2024. Sidi dan juga saudara, memang ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, bahwa pihaknya ini sudah memulai proses penyelidikan, namun memang untuk pemanggilan ini belum. Jadi dalam tahapan ini baru mengumpulkan bahan keterangan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu buku letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemagaran atau pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tanggerang. Nah, sebelumnya Cindy dan juga saudara, beberapa warga di Desa Kohot ini juga mengeluhkan adanya pencatutan nama sejumlah warga untuk penerbitan sertifikat di tahun 2023. Untuk itu mereka juga sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian ATR BPN. Nah, untuk polemik pagar laut ini memang sudah dibahas di DPR, yang dimana untuk Komisi 2 DPR RI sendiri ini sudah melaksanakan rapat kerja bersama dengan Kementerian ATR BPN. Dalam rapat tersebut juga sudah diungkapkan bagaimana kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dan dari keterangan Wakil Ketua DPR RI, Dede Yusuf, ini mempertanyakan mengapa kemudian di Desa Kohot ini yang paling banyak sertifikat hak guna bangunan dan hak miliknya di Desa Kohot. Jadi diduga ada permainan antara pengembang dan pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang sangat mudah untuk membuat sertifikat. Selain itu, Cindy dan juga saudara, kita tahu untuk menangani polemik pagar laut ini, ATR BPN juga sudah melakukan beberapa tindak lanjut seperti membatalkan 50 sertifikat SHGB dan SHM dan juga melakukan pemberhentian jabatan terhadap 6 pegawai dan juga sanksi berat kepada 2 pegawai. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Gahniar Febrian. Terima kasih atas laporan Anda.